Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Nyarita Studios, kembali lagi bareng kita yang selalu setia nemenin kamu pas lagi gabut, lagi lapar, bahkan pas pura-pura kerja tapi sebenarnya nonton film trailer. Ya, hari ini kita akan bahas film yang gila sih, bikin tegang tapi juga puas kayak habis makan mie instan tengah malam pas lagi lapar. Ya, bayangin ada seorang wanita cerdas, elegan, dan psikopat. Dia bikin rumah super mewah, tapi bukan buat pamer di tok-tok kayak kalian. Ini rumah sengaja didesain buat jebak dan nyiksa seorang psikopat yang dulu bakar anaknya hidup-hidup. Dan yang bikin makin mantap, cara balas dendamnya tuh malah lebih psikopat dari si psikopat pembunuh anaknya itu. Yuk, langsung gaskeun. Film diawali dengan Mary, wanita tangguh dan kece, lagi lari pagi di hutan. Tapi ini bukan lari santai ala-ala healing time. Soalnya hawanya udah nggak beres. Pas dia lewat area pemakaman, tiba-tiba muncul aura film horor. Mary ngerasa dia diawasin. Bener dong, ada pria misterius ngejar dia. Tegang, pasti. Kayak pas utang belum dibayar, tapi penagih datang. Untungnya Mary bukan wanita biasa. Dia langsung nyuntik pria itu sampai pingsan. Suntikannya entah dapat dari mana. Mungkin dari promo buy one get one racun. Bisa aja. Yang jelas Mary langsung kabur pulang sambil bawa oleh-oleh. Pisau si pria misterius itu. Hey! Sampai di rumah, Mary aktifin sistem keamanan rumah pintarnya. Tapi belum sempat istirahat, tetangganya si Inem datang sambil ngomel. Si Inem? Ya, anggap saja dia Inem. Bu Mary, itu bu ngerusak bunga saya loh. Mau saya laporin ke RT. Padahal Mary masih pegang pisau. Waduh, bahaya kalau Mary ngamuk. Auto melayang tuh pisau ke Inem. I promise. You drive like a crazy person. Goodbye, Joe. Nah, saat mandangi pisau itu, Mary tiba-tiba flashback 3 tahun lalu. I got it. All right. Open your eyes, Kelly. Dulu, Mary adalah seorang insinyur teknik yang punya rumah canggih ala Iron Man versi emak-emak. Bersama suaminya, Robert, dia nunjukin rumah ke putrinya, Kelly, yang waktu itu cedera lutut. Welcome home, Kelly. Rumahnya tuh bisa ngatur suhu, nyalain lampu, bahkan mesin cuci, semua cuma dari HP atau jam tangan. Manis banget kan? Kayak teh tarik kurang gula. Balik ke masa kini, Mary masuk ke ruang monitoring. Tapi, tada! Si pria misterius itu udah kabur dari bagasi mobilnya. Wah, ini fix sih, bukan tamu. Ini mah musuh bebuyutan. Si pria masuk ke basement dan nemuin tumpukan foto-foto korban. It was a moniker coin. Mary pun muter video berita yang ngebahas soal serangkaian pembunuhan sadis. Korban-korbannya mirip semua. Kayak template, cewek, rambut coklat, wajah serupa. Mayat korban pertama ketemu di Oregon. Dibakar dan lidahnya diawetin dalam toples. Ya ampun, ini pelaku apa penjual abon sih? Media kasih julukan ke pelaku yaitu Diablo, si iblis. The Diablo Killer.
pria lihat kalung, dia langsung flashback ke ibunya yang suka nyiksa dia dan manggilnya, "Yap, Diablo." Makanya dia pakai kalung itu. Kayak kenangan manis, tapi dari neraka. That's who you are. Mary pun nyetrum Diablo dan mandangi altar foto Kelly. Flashback lagi. Dulu Kelly udah sembuh dari cedera lutut. Bahkan dapat mobil hadiah ultah. Tapi semua kebahagiaan itu hilang. Kelly ditemukan tewas terbakar dan lidahnya dipotong. Fiksi, ini bukan kecelakaan. Ini pembunuhan psikopat kelas kakap. Why does he remove their tongues? Mary kerjasama sama sahabatnya, agen FBI bernama Shelena. Setelah dapat data racun dari kabin milik Diablo, Mary mulai eksperimen sendiri. Nyuntik racun ke tubuhnya buat tahu efeknya. Bro, ini bukan skincare. Mary, saking seringnya nyoba, tubuh Mary jadi kebal racun. Coba dia jadi superhero. Namanya pasti Racunella. Alah, ada-ada aja. Sementara itu, Diablo berusaha kabur. Dia rusak sensor, naik ke ventilasi. Tapi nyangkut. Lah, jadi kayak AC rusak, cuma bikin bising. Stuck. Mary datang bawa suntikan. Tapi Diablo cuma pura-pura pingsan dan malah nyuntik balik Mary. Drama makin panas. Tapi Mary masih punya satu suntikan cadangan. Gila, perencanaan dia lebih matang dari skripsi yang ditulis 2 tahun lalu. Tesis kayak saya. Ulah sombong ya. Keduanya lumpuh bareng, kayak lomba siapa paling diam. Tapi Mary lebih siap. Dia nyalain timer efek racun, terus dia sadar kasus Diablo janggal. Ada 2 korban tewas di 2 negara pada waktu yang sama. Wah, ini franchise pembunuhan atau ada tim Diablo? Mary curiga dan akhirnya nyelinap ke ruang penyimpanan FBI pakai ID Shelena. Di sana dia nemuin makam bernama Sarah. Ada kalung yang mirip banget sama yang dipakai Diablo. Dia bongkar kuburannya dan yang ketemu bukan harta karun, tapi kebenaran pahit. Setelah efek racun hilang, Mary bangkit dan siapin pisau. Tapi Diablo juga bangun. Mereka duel dalam kondisi lemas. Kayak habis olahraga tapi disuruh rebutan gorengan. Mary lari ke ruangan lain. Sementara Diablo ngancurin ruang monitoring. Robert datang bareng Inem yang lagi komplain. Inem emang rajin sih, dia rajin kepo. Something's not right with your wife. Diablo masuk ke altar Kelly dan ngerusak semuanya. No! Mary ngamuk dan duel pamungkas pun dimulai.
it's Selena. Mary, answer the door. Tapi tiba-tiba Selena datang dan She's bleeding out. Just the motherfucker that killed our daughter. ya Mary makin murka dan akhirnya berhasil ngikat Diablo di ranjang. Lalu dia puterin video pengakuan tentang Sarah, ibu kandung Diablo. Ternyata Sarah sering nyiksa dia dan manggil Diablo. Diablo! Devil! A monster! Son of your fathers! Killed your own mother. Ayahnya diduga juga psikopat. Keluarga ini sih fix nggak lolos uji KPAI. Pasti. Mary yakin trauma masa kecil bikin Diablo jadi monster. Go ahead. Open your... Tapi dia nggak mau cuma jadi korban. Dia potong lidah Diablo dan bakar dia hidup-hidup. Foto masa kecil Diablo jatuh dan wajah ayahnya yang udah sobek, simbol kebencian yang ya fix nggak bisa disembuhkan dengan terapi doang. Oke, beberapa hari kemudian berita geger Diablo tewas. Tapi muncul korban baru dengan pola yang sama. Mungkinkah ini ulah ayahnya? Wah, sequel Arlet nih bro. Nah, Sobat Nyarita Studios, menurut kamu gimana nih? Setuju nggak sih sama aksi Mary? Walau puas, tapi inget ya, balas dendam itu kayak mie instan tengah malam. Enak, tapi bikin perih lambung dan sakit. Kalau kamu fokus pada balas dendam, kamu akan terus menjaga luka itu tetap terbuka. Dan yang paling penting, kata Rasulullah SAW, barang siapa diuji, lalu bersabar, diberi, lalu bersyukur, dizolimi, lalu memaafkan, dan menzolimi, lalu beristighfar. Maka bagi mereka keselamatan dan mereka tergolong orang-orang yang memperoleh hidayah. So, jangan kebawa emosi ya sob. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Stay tune dan jangan lupa jaga hati, diri, dan of course keluarga. Bye-bye. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.